Selamat malam, saya ucapkan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sedang mengikuti seminar ini secara live stream dari tempat masing-masing. Bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menikmati firman Tuhan melalui seminar seperti ini. Sebelum kita memulai seminar ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa di tempat kita masing-masing. Bapa di dalam surga, mengucap syukur karena Tuhan yang sudah memungkinkan kami hidup di dalam dunia ini, kami dapat merasakan kekuatan, kesehatan, udara dan makanan, semua dimungkinkan karena belas kasihan Tuhan. Dan pada malam hari ini kami bersama-sama akan menikmati firman Tuhan melalui seminar live stream ini. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami masing-masing, baik yang mengikuti maupun yang berbicara, sehingga firman Tuhan dapat sampai kepada setiap pendengar dengan baik, dan Tuhan yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan kepada setiap orang. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada sore hari ini adalah mendefinisikan ulang kesuksesan atau mendefinisikan kembali kesuksesan atau redefining success. Saya ulangi sekali lagi, tema kita malam hari ini adalah mendefinisikan kembali atau mendefinisikan ulang atau mendefinisikan ulang kesuksesan atau redefining success. Saudara-saudara, saya akan memulai dengan membahas mengenai kesuksesan, ya, karena tema kita adalah redefining success, maka saya akan memulai seminar ini dengan menjelaskan atau membahas mengenai kesuksesan. Saudara-saudara, sukses adalah keinginan setiap orang. Saya ulangi sekali lagi, sukses adalah keinginan setiap orang. Saya percaya tidak ada seorang pun yang ingin gagal. Tidak ada seorang pun yang cita-citanya adalah gagal, saudara-saudara. Semua orang itu ingin sukses. Semua orang itu bercita-cita untuk sukses, bercita-cita untuk berhasil. Saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan, seorang konselor di Amerika Serikat yang bekerja di antara pejabat publik yang bernama Mary Bell, dia mengatakan bahwa kesuksesan hari ini adalah candu bagi zaman kita. Saya ulangi sekali lagi. Mary Bell mengatakan kesuksesan pada hari ini adalah candu bagi zaman kita. Kesuksesan sudah menjadi candu bagi zaman kita. Jadi seseorang bukan hanya ingin sukses. Kalau kita melihat penjelasan yang sebelumnya, saya mengatakan bahwa setiap orang ingin sukses. Sukses adalah keinginan setiap orang. Tetapi kalau kita mengutip pendapat dari Mary Bell, ternyata saudara kasih oleh Tuhan, kesuksesan itu bukan lagi sekedar keinginan, tapi sudah menjadi kecanduan, saudara-saudara. Saudara-saudara, selain kecanduan alkohol, kecanduan pornografi, kecanduan obat-obatan, ada yang disebut dengan kecanduan sukses. Bahkan saudara kasih oleh Tuhan, ini adalah salah satu kecanduan yang sulit untuk disembuhkan dan sulit untuk dideteksi. Saudara-saudara, kalau orang yang kecanduan narkoba, dia punya panti rehabilitasi. Kalau orang yang kecanduan alkohol, dia punya panti rehabilitasi. Dan bisa dideteksi, saudara kasih oleh Tuhan, siapa yang mengalami atau siapa yang mengidap kecanduan seperti ini. Tetapi, saudara kasih oleh Tuhan, kecanduan kesuksesan itu sulit untuk didiagnosa, sulit untuk dideteksi, apalagi diobati. Kenapa saudara-saudara? Karena zaman sekarang menganggap kecanduan kesuksesan itu lumrah. Lumrah, ini sudah menjadi normatif. Jadi saudara-saudara, karena sesuatu sudah dianggap normatif, maka tidak dianggap lagi menyimpang. Saudara kasih oleh Tuhan, orang merasa, ya wajar dong kalau setiap orang ingin sukses. Tadi kan kamu juga bilang bahwa sukses adalah keinginan setiap orang. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, kita sekarang menghadapi sukses bukan lagi sekedar suatu keinginan, tapi menjadi suatu kecanduan, saudara-saudara. Suatu kecanduan. Saudara kasih oleh Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, kalau orang kecanduan alkohol, dia memiliki tempat rehabilitasinya. Saudara kasih oleh Tuhan, kalau orang kecanduan narkoba, dia bisa pergi untuk mendapatkan terapi. Tapi kalau orang kecanduan sukses, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, tidak ada yang mengatakan dia bermasalah. Semua orang mengatakan dia hebat. Maka saudara kasih oleh Tuhan, di zaman seperti ini, mungkin orang-orang yang terlihat hebat itu justru adalah orang-orang yang menyimpan segudang masalah.
menyimpan segudang masalah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan kesuksesan? Ini yang menjadi pertanyaan utamanya. Apakah yang dimaksud dengan kesuksesan? Setiap orang ingin sukses, saking pinginnya sampai kecanduan, tapi saudara kasih oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan kesuksesan? Dari mana saya tahu kalau saya ini sukses? Dari mana saya tahu kalau saya ini beneran sukses? Apa standarnya saya ini sukses? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memfokuskan pembahasan mengenai tema ini dari kehidupan Yusuf, saudara-saudara ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama 2 hari ini saya akan membawa saudara-saudara untuk membahas mengenai redefining success melalui kehidupan Yusuf, saudara-saudara. Pertanyaannya, mengapa Yusuf? Ada begitu banyak tokoh, lalu mengapa memilih Yusuf sebagai patronnya? Nanti kita akan menemukan alasannya seiring dengan seminar ini, saudara-saudara ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya akan mengajak kita untuk melihat tentang kesuksesan ini dari tokoh Yusuf. Tapi mengapa Yusuf? Kita akan menemukan alasannya seiring dengan seminar ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Kejadian 37-50 menceritakan tentang kehidupan Yusuf. Dia adalah bapak leluhur terakhir dalam kitab Kejadian. Kalau saudara memperhatikan kitab Kejadian, maka saudara akan menemukan ada 4 bapak leluhur yang dicatat. Ya, ada 4 catatan kehidupan mengenai bapak leluhur. Yang pertama mengenai Abraham, yang kedua mengenai Ishak, yang ketiga mengenai Yakub, saudara-saudara, dan yang terakhir Yusuf, saudara-saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau dari Abraham ke Ishak, dari Ishak ke Yakub, itu masih bisa dijelaskan, saudara-saudara. Tapi dari Yakub ke Yusuf, ini sulit untuk dijelaskan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini cukup membingungkan. Mengapa di antara banyak anak Yusuf, ada anak Yakub yang diambil menjadi bapak leluhur yang dicatat dalam kitab Kejadian, bahkan menjadi penutup dari kitab Kejadian itu adalah Yusuf, saudara-saudara. Yusuf. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan, nama Yusuf ini tidak muncul dalam sebutan bangsa Israel terhadap Allah. Saudara-saudara, saya ulangi sekali lagi, nama Yusuf ini tidak muncul dalam sebutan bangsa Israel terhadap Allah. Maka jadi pertanyaan, apa sebenarnya signifikansi Yusuf dalam narasi kitab Kejadian ini? Apa sebenarnya signifikansi Yusuf dalam narasi kitab Kejadian ini? Orang-orang Israel menyebut Allah sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Karena itu berkaitan dengan covenant. Mereka tidak pernah menyebut Allah Yusuf, saudara-saudara. Maka menjadi pertanyaan, mengapa nama Yusuf tidak muncul dalam sebutan bangsa Israel terhadap Allah? Dan satu lagi, saudara kasih oleh Tuhan, kalau memang Yusuf dicatat sebagai bapak leluhur terakhir, disetarakan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, mengapa garis keturunan Mesias bukan dari Yusuf, tapi dari Yehuda? Ini juga pertanyaan yang menggelitik pikiran. Kalau memang Yusuf begitu istimewanya, mengapa pada waktu garis keturunan Mesias di mana Yesus akan lahir bukan diberikan kepada Yusuf, tapi diberikannya kepada Yehuda? Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, ada penafsir, dan saya setuju dengan tafsiran ini, yang mengatakan bahwa kisah Yusuf ini sebenarnya bagian dari kisah Yakub. Maka sebenarnya bukan 3, tapi bukan 4, tapi 3. Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi kisah Yusuf itu merupakan bagian dari kisah Yakub. Dan kalau saudara-saudara memperhatikan bagaimana penulis kitab Kejadian menenun kisah Yusuf itu, maka ini menjadi masuk akal, saudara-saudara. Maka ini menjadi masuk akal. Saudara-saudara Tuhan, apa sebenarnya signifikansi Yusuf di dalam cerita kitab Kejadian ini? Kenapa sebelum keluaran ditutup dengan kematian Yusuf? Karena saudara-saudara Tuhan, Yusuflah yang menebus Yakub. Saudara kasih oleh Tuhan, karena di dalam cerita Yusuf itu, saudara kasih oleh Tuhan, kita melihat, saudara-saudara, sebenarnya yang mengalami upside down itu adalah Yakub. Yakub mengalami upside down, saudara-saudara. Dan saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam Kejadian 37, ya, Kejadian 37, saudara-saudara, ya, bahkan sebelum Kejadian 37, saudara kasih oleh Tuhan, ya, bahkan sebelum Kejadian 37 itu ada hal yang menarik, saudara kasih oleh Tuhan, ya. Bagaimana hancurnya kehidupan Yakub, saudara-saudara. Hancur kehidupan Yakub, sehancur-hancurnya. Saudara yang kasih oleh Tuhan,
Pasal 39, Yehuda memisahkan diri, saudara-saudara. Ya, dia memisahkan diri, dia meninggalkan Yakub. Dia merintis kehidupannya sendiri, mau independen, saudara-saudara. Dan kalau saudara perhatikan kisah-kisah sebelumnya, sebelum pasal 37, ya, pemerkosaan Dina, lalu kemudian terjadi pembantaian di Sikem. Wah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kehidupan keluarga Yakub ini benar-benar menyedihkan, saudara-saudara. Benar-benar menyedihkan, ya, saudara-saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pernah kita bayangkan, inilah cikal bakal bangsa Israel. Ini cikal bakal bangsa Israel, bangsa yang dikagumi nanti, saudara-saudara, ya. Ternyata cikal bakalnya begini. Ya, ternyata saudara kasih Tuhan tidak punya sejarah yang luhur gitu, saudara-saudara, ya. Tidak memiliki sejarah yang luhur. Ya, nanti saudara perhatikan pasal 37, saudara kasih Tuhan. Kita nggak usah bahas di situ. Tapi saudara kasih Tuhan, inilah keadaan keluarga Yakub. Inilah keluarga yang nanti Tuhan mau menjadi penyelamat, saudara kasih Tuhan, ya, menjadi umat yang menyelamatkan dunia ini. Tapi saudara kasih Tuhan, di zaman Yakub, saudara kasih Tuhan, semuanya itu berantakan, saudara-saudara. Dan berantakan ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dimulai sejak Yakub mencuri berkat, saudara-saudara, ya. Yakub mencuri berkat. Dan kalau saudara perhatikan ending dari kehidupan Yakub, saudara kasih Tuhan, Yakub totally change. Yakub totally change. Ini bukan pembahasan kita pada malam hari ini, saudara-saudara. Jacob is totally changed. Bagaimana? Saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah keadaan itu ada kisah Yusuf, saudara-saudara. Saya tidak mengatakan Yusuf itu adalah Yesus, saya tidak mengatakan itu, saudara-saudara. Tapi ada pola di sini. Saudara kasih Tuhan, kisah Yusuf sebenarnya adalah bagian dari kisah Yakub. Kisah Yusuf itu merupakan redemption dari kisahnya Yakub, saudara-saudara. Redemption dari kisahnya Yakub. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, slide berikutnya. Kisah Yusuf sering dibaca sebagai success story, saudara-saudara. Inilah alasannya mengapa saya mengambil kisah Yusuf. Karena kisah ini so familiar, bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang. Saudara kasih Tuhan, kisah ini dibaca sebagai success story dalam Alkitab. Saudara-saudara, di dalam Kejadian itu empat bapak leluhur itu orang sukses. Orang sukses, saudara kasih Tuhan. Tapi saudara kasih Tuhan, kesuksesan Yusuf itu sering menjadi inspirasi. Inspirasi, saudara-saudara, success story. Mulai dari sekolah minggu sampai seminar motivasi, saudara-saudara, sering mengutip Yusuf. Ya, sering mengutip Yusuf. Kisah Yusuf itu sering menjadi landasan untuk berkata apa yang tidak mungkin. Yusuf aja dari seorang budak bisa menjadi perdana menteri. Apa yang tidak mungkin? Jangan lihat keadaanmu yang sekarang. Nah, ya, coba lihat keadaanmu yang akan datang. Tidak ada yang tidak mungkin. Katakan, ya, saudara-saudara, katakan tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa? Ya, coba kamu perhatikan. Yusuf adalah salah satu tokoh sukses. Success story. Saudara-saudara, kita pasti senang membaca success story. Ada banyak buku mengenai success story. Kita nggak mau, saudara yang kasih Tuhan, membeli buku kegagalan, saudara-saudara, ya. Cerita kegagalan, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Kenapa, saudara-saudara? Gagal itu gampang, sukses itu susah. Gak usah beli buku, alami sendiri. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kalau success story, saudara yang kasih Tuhan, wah, itu memberikan kepada kita komparasi, tapi juga motivasi. Wah, kalau dia aja bisa, kenapa saya enggak? Wah, saudara-saudara, saudara kasih Tuhan, sekalipun banyak sukses story tidak jujur, ya, tidak jujur. Ada yang ditutupi. Maka begitu saya menjalani kok enggak seperti dia, karena ada ingredient yang dia lewati, saya enggak. Dia lewati, saya enggak, saudara kasih Tuhan. Ya, saudara-saudara kasih Tuhan, ada ingredient, saudara-saudara. Saudara-saudara, ada orang bilang kan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan, saudara-saudara, ya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Wah, ini kan kalimat yang singkat, saudara-saudara. Kalimat yang singkat. Tapi saudara kasih Tuhan, banyak orang sampai hari ini belum bisa ke bulan, walaupun selalu ada kemauan, bukan? Loh, kok nggak bisa? Kenapa Neil Armstrong bisa ke bulan? Ya beda, saudara kasih Tuhan. Neil Armstrong bukan cuma punya kemauan, ya, tapi dia punya latihan, dia punya degree untuk itu, dia punya latar belakang untuk itu, dia bisa ke bulan. Saudara-saudara, kita hanya melihat bulan setiap hari tidak akan membawa kita sampai ke bulan. Loh, di mana kurangnya? Kan ada
kemauan. Nah, saudara-saudara, itulah masalahnya success story, saudara-saudara. Success story. Saudara-saudara, sekali lagi saya ulangi, kisah Yusuf sering dibaca sebagai kisah sukses. Inilah kenapa kisah ini menjadi favorit. Menjadi favorit, saudara-saudara. Karena kisah ini menceritakan bagaimana seorang budak menjadi seorang prime minister di Mesir, suatu kerajaan terbesar pada zaman itu. Saudara-saudara, kisah sukses ini sangat diminati, saudara-saudara, ya, sangat diminati di dalam konteks American Dream. Ya, saudara-saudara, karena dalam konteks American Dream, semua orang, setiap orang bisa mendapatkan apa yang dia mau asal dia berusaha. Ya, maka kalau saudara perhatikan, film-film Hollywood itu banyak menceritakan pola yang seperti ini. Pola yang seperti ini. Contoh, saudara-saudara, ya, Rocky Balboa, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, kisah Rocky Balboa. Ya, saudara-saudara, Pursuit of Happiness yang dimainkan oleh Will Smith. The American Wrestler. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, film-film ini menceritakan bagaimana seseorang itu mulai dari bawah, ya saudara-saudara, mulai dari bawah, mulai dari nothing, saudara-saudara, mulai dari God, lalu kemudian berakhir di istana. Nah, seperti itu. Kalau saudara menonton film The Pursuit of Happiness, saudara-saudara, ya, karena film ini menceritakan situasi zaman Reaganomics, saudara-saudara, ya, kalau tidak salah. Ya, film The Pursuit of Happiness ini ceritanya mengenai Reaganomics. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, ada seorang pria punya anak, saudara-saudara, dia jualan alat kesehatan, saudara yang kasih oleh Tuhan, bone scanner yang kuno sekali. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, ternyata uang itu tidak cukup untuk mensupport kehidupan keluarganya. Akhirnya istrinya pun tinggalkan dia. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, singkat cerita, dia harus hidup dengan anaknya. Anak masih kecil, saudara-saudara. Dan mereka sampai nggak punya rumah, pernah tinggal di kamar mandi, bolak-balik, saudara yang kasih oleh Tuhan, berharap kepada Wisma YMCA. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ada satu adegan yang sangat sedih di situ. Dia nggak kebagian tempat menginap di YMCA, lalu kemudian dia nginap di kamar mandi, saudara-saudara, di salah satu kamar mandi. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, di satu titik dia menemukan jalan keluar. Dia menjadi seorang pialang saham. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dia kemudian masuk ke dalam bidang saham. Dia mendekati satu orang yang punya perusahaan saham, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dia menawarkan diri, dites, saudara yang kasih oleh Tuhan. Wah, itu saudara yang kasih oleh Tuhan sangat ini, ya. Kalau saudara memperhatikan ceritanya, dia bekerja keras siang dan malam. Bahkan dikatakan, saya sengaja tidak banyak minum. Karena untuk memperhatikan perubahan-perubahan harga seperti ini, saya ke toilet, harga berubah. Maka saya usahakan tidak minum. Oh, dia menjadi workaholic, saudara kasih oleh Tuhan, workaholic. Dan sampai pada akhir, saudara kasih oleh Tuhan, dia mencapai target yang diberikan kepadanya. Ya, akhirnya saudara-saudara, dia mendapatkan pekerjaan, dia mendapatkan posisi di dalam perusahaan tersebut. Nah, saudara-saudara, dalam film itu, sebelum dimulai, pemainnya itu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, wajahnya itu suram, ya, nggak ada sukacita. Tapi setelah film itu berakhir, sebelum film itu berakhir, dia digambarkan tersenyum. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, ini adalah success story, ya, success story, saudara-saudara. American Wrestler misalnya, saudara-saudara, ini menceritakan seorang imigran dari Iran yang datang ke Amerika, saudara kasih oleh Tuhan, untuk menghindari kejaran politik. Dan saudara kasih oleh Tuhan, dia akhirnya datang ke Amerika, tinggal dengan omnya. Lalu dia berusaha untuk beradaptasi di sana. Dia tidak bisa diterima di sekolah itu, saudara-saudara. Lalu akhirnya dia menemukan satu unit kegiatan siswa, yaitu gulat, saudara-saudara. Dan akhirnya dia kemudian menjadi atlet gulat. Menjadi atlet gulat, saudara kasih oleh Tuhan. Yang tadinya dia hampir deportasi karena visanya sudah habis. Akhirnya, saudara-saudara, dia ditawarkan untuk mendapatkan perpanjangan izin tinggal. Karena universitas yang kelak dia akan masuk, menginginkan dia masuk dalam tim gulatnya. Dan ceritanya lanjut, saudara kasih oleh Tuhan, dia menjadi pegulat Amerika. Nah, saudara-saudara, ini kita perhatikan, ya, kisah sukses seperti ini banyak. Dan kita suka film-film seperti ini, karena memotivasi dan menginspirasi kita. Ya, seperti juga kisahnya Yusuf, menginspirasi sekali. Ya, tidak perlu orang Kristen untuk membaca kisah ini, langsung terinspirasi. Bagaimana dari kehidupan yang sulit sekali, akhirnya bisa rise up menjadi Perdana Menteri.
benarkah kesuksesan Yusuf terletak pada posisinya sebagai Perdana Menteri? Ini persoalannya. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita perlu menafsirkan kesuksesan Yusuf dalam hal ini. Benarkah kesuksesan Yusuf berhenti pada posisinya sebagai Perdana Menteri? Apakah di situ letak kesuksesannya? Nah, saudara-saudara, banyak orang seringkali membatasi kesuksesan Yusuf itu pada waktu dia bertumpu di kursi Perdana Menteri. Inilah ending dari success story-nya Yusuf. Ya. Inilah ending dari success story-nya Yusuf. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan, ternyata tidak, saudara-saudara. Karena kisah Yusuf itu terlalu panjang hanya untuk berhenti menjadi Perdana Menteri. Itu sebabnya kita perlu mendefinisikan kembali kesuksesan dengan membaca kembali kisah Yusuf. Mendefinisikan kembali kesuksesan dengan membaca kembali kisah Yusuf. Benarkah itu yang namanya kesuksesan? Nah, saudara-saudara, maka outline seminar ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kesuksesan satu. Yang kedua, kesuksesan dua. Ya, saya mengatakan itu kesuksesan, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, yang pertama itu adalah perjalanan hidup Yusuf sampai menjadi Perdana Menteri Mesir. Ya, perjalanan hidup Yusuf sampai menjadi Perdana Menteri Mesir. Itu yang kita sering sebut sebagai kesuksesan Yusuf. Dan banyak orang, saudara-saudara, banyak orang bahkan di luar kekristenan, saudara kasih oleh Tuhan, hampir tidak tahu kisah selanjutnya. Ya, seolah-olah kisah Yusuf itu setelah dia diangkat jadi Perdana Menteri, tirai ditutup. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, tirainya belum ditutup. Lah kalau begitu, cerita di belakang itu apa dong? Nah, kesuksesan kedua, perjalanan hidup Yusuf setelah menjadi Perdana Menteri Mesir. Nah, ini jadi malam ini kita akan melihat yang pertama dan besok kita akan menyelesaikan yang kedua. Ya, jadi malam ini kita akan melihat perjalanan hidup Yusuf sampai menjadi Perdana Menteri Mesir dulu. Ya, saya tidak mengatakan kalau itu bukan kesuksesan, saudara-saudara. Ya, tapi saudara kasih oleh Tuhan, seperti banyak orang yang terperangkap di dalam konsep kesuksesan yang salah, akhirnya membatasi kesuksesan itu seperti Yusuf ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di bagian yang kedua, saudara-saudara, di bagian yang kedua, kita akan melihat lebih banyak lagi mengenai kesuksesan Yusuf. Sebenarnya Yusuf ini disuruh ngapain sih sama Tuhan? Apakah segera menjadi Perdana Menteri? Saya ulangi, saudara-saudara, sebenarnya Yusuf ini disuruh ngapain sama Tuhan? Apa sekedar menjadi Perdana Menteri? Stop di situ. Ya, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bagian yang pertama dan bagian yang kedua itu sangat berkaitan. Dan bagian yang pertama ini, exist to serve, bagian yang kedua. Saudara-saudara, bagian yang pertama ini, exist to serve, bagian yang kedua. Ternyata menjadi Perdana Menteri itu bukan akhir, tapi itu hanya sarana untuk masuk ke bagian yang kedua. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita mulai dari bagian yang pertama. Perjalanan hidup Yusuf sampai menjadi Perdana Menteri. Slide berikutnya. Saudara-saudara, Yusuf dibesarkan dalam keluarga yang berantakan. Saya percaya saudara-saudara tidak asing lah ya. Setiap kali guru sekolah minggu menceritakan kehidupan Yusuf, kita langsung mendapatkan kesan keluarga yang berantakan, broken family, saudara-saudara ya. Saudara kasih oleh Tuhan, berantakannya keluarga Yusuf ini itu dimulai dari ketika Yakub menikah dengan dua perempuan. Saudara kasih oleh Tuhan, Yakub menikah dengan dua perempuan, Lea dan Rahel. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, keputusan yang salah itu berkepanjangan sampai anak-anak lahir. Dan saudara kasih oleh Tuhan, kesalahan yang kecil itu karena tidak diperbaiki akhirnya menimbulkan keretakan yang besar. Bertahun-tahun kemudian, keluarga Yakub ini disebut dengan dysfunctional family. Dysfunctional family. Yakub itu antara ada dan tiada sebagai papa. Antara ada dan tiada sebagai papa. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yakub ini digambarkan sebagai orang yang mendapatkan apa yang dia mau. Kasihan juga saudara-saudara. Ya, dia tidak mendapatkan apa yang dia mau. Dia mau sama Rahel, dapatnya Lea. Untuk mendapatkan Rahel, dia harus menikah sama Lea dulu, kerja lagi 7 tahun. Kan kasihan saudara-saudara ya. Terus saudara kasih oleh Tuhan, setelah Rahel dapat, ditipu sama Laban. Ya, saudara kasih oleh Tuhan, ditipu sama Laban. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, setelah itu oke lah, menghibur hati sedikit ya. Yang penting dapat wanita yang dikasihi, namanya Rahel. Lea, goodbye, ya kan? Itu hanya footnote saja. Ternyata saudara kasih oleh Tuhan nggak segampang itu menjadikan Lea menjadi footnote. Kenapa? Tuhan memberikan anak kepada Lea, bukan kepada Rahel. Waduh. Saudara-saudara, Yakub
laki-laki yang tidak mendapatkan apa yang dia mau. Ya. Dia sukses di satu hal, gagal di hal yang lain. Saudara-saudara, dia tidak mendapatkan apa yang dia mau. Dalam bayangannya, waktu melihat Rahel akan menjadi istri satu-satunya, akan mendapatkan anak dari Rahel, akan hidup bahagia selama-lamanya, and they are happily ever after. Ternyata tidak seperti itu. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Tidak seindah yang dibayangkannya. Tidak seindah yang dibayangkannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Lea punya anak. Pertama, kedua, ketiga. Waduh, Rahel tak satu anak pun. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena masalah ini, Rahel dengan Yakub sempat konflik. Ya. Bagaimanapun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Yakub, anak itu tetap penting. Walaupun cinta tetap sama Rahel. Tapi anak itu tetap penting. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Lea tidak puas hanya dengan punya anak. Ya, dia pengen cintanya Yakub itu 100% ke dia. Dengan punya anak, dia berharap bukan hanya sekedar sosial statusnya saja. Tapi benar-benar cintanya Yakub itu beralih ke dia. Maka dia berharap, saudara-saudara, dengan punya anak, hati Yakub berpaling kepada Lea. Ya, berpaling kepada Lea. Nah, saudara kasih itu sebabnya nama anak Lea itu nama anak Lea itu menggambarkan aspirasi Lea terhadap Yakub. Aspirasinya Lea terhadap Yakub. Mari kita lihat satu bagian. Kita lihat satu bagian dulu. Kejadian Kejadian 29. Ayat 32. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Arti Ruben adalah Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku dicintai suamiku. Ini namanya ngarep, saudara-saudara. Ya, ngarep.com. Ya, lihat tuh. Ya, adik saya memang lebih cantik sih, tapi nggak punya anak. Saya, ya memang yang tidak dikasihi, tapi saya punya anak. Lah sekarang harapan Yakub ada pada saya. Ya sudah. Ya, lalu diberikannya, ayat yang ke-32 tadi. Tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mari kita perhatikan nama anak yang berikutnya. Saudara-saudara, kita perhatikan nama anak yang berikutnya. Lewi. Ayat 34. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Nah, itu artinya Lewi, saudara-saudara. Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, 2 kali. Zong. Maka saudara perhatikan ayat yang ke-35. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Aspirasi selesai. Nggak ada lagi urusan dengan Yakub. Dia nggak mau mencintaiku, sudah. Maka namanya Yehuda. Namanya adalah Yehuda. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, pada waktu perjalanan pulang dari Padan Aram menuju ke tanah Kanaan, Yakub ini memang menunjukkan diskriminasi kepada anak-anaknya dan kepada istri-istrinya. Kalau saudara ingat, Yakub mengatur barisan. Ya, saudara-saudara, Yakub itu mengatur barisan mereka karena dia mengantisipasi nanti kalau Esau menyerang, ya kan, siapa yang mati duluan. Maka saudara-saudara dia mengatur barisan menjadi 3 baris. Barisan yang pertama itu adalah para hamba dengan anak-anaknya, saudara-saudara. Ya, para hamba dengan anak-anaknya. Barisan yang kedua, Lea dengan anak-anaknya. Dan yang ketiga, baru Rahel dengan Yusuf.
Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita bisa bayangkan ya, perasaannya Yehuda waktu melihat formasi itu, saudara-saudara. Ya, formasi itu. Ini ada apa ini? Ada apa? Ini sebentar lagi kalau terjadi serangan, kami terbabat duluan dong. Wah, ini berarti ayah kita ini menjadikan kita perisai hidup untuk menyelamatkan dia dengan ya istri kesayangannya. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, peristiwa-peristiwa seperti ini pasti membuat kehidupan keluarga itu menjadi hancur dan retak lah, saudara-saudara ya. Menjadi hancur dan retak. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak hal yang bisa kita bicarakan mengenai keluarga Yakub sebagai broken family, sebagai keluarga yang berantakan. Dan di sanalah Yusuf dilahirkan, saudara-saudara. Dan di sanalah Yusuf dilahirkan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, situasi ini menguntungkan bagi Yusuf. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, situasi broken family ini menguntungkan bagi Yusuf. Saudara-saudara, ya. Jadi ternyata tidak selalu semua pihak rugi dengan broken family, saudara-saudara. Ya, tentu saja ini keuntungan yang negatif. Tapi saudara-saudara, ada orang yang merasa situasi broken home itu menguntungkan dia. Ya, menguntungkan dia, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara ada anak remaja itu yang mengatakan, wah, enak juga ya kalau papa mama keadaan seperti ini, ya, nggak tinggal satu rumah. Kenapa? Dapat uang jajannya double, ya kan? Dapat uang jajannya double. Selama ini kalau waktu mereka masih akur ya, waduh, minta sama papa, mama bilang, wah kan saya sudah kasih. Nah gitu ya. Tapi sekarang setiap pihak ingin mendapatkan dukungan anak, ya. Maka saudara kasih oleh Tuhan, tawarannya naik terus, saudara-saudara ya. Tawarannya naik terus, biddingnya naik terus, ya. Papa kasih berapa, mama kasih berapa, papa mau saya dukung atau mama mau saya dukung, ayo berani kasih berapa, wah mama cuma kasih sekian. Nah saudara-saudara, itu akibatnya banyak anak remaja itu, ya dia tidak sadar sebenarnya, tapi dia merasa ini keadaan yang sangat menguntungkan. Karena kedua belah pihak ingin memanjakan dia, for the sake tidak kehilangan perhatian dari anak-anaknya. Tidak kehilangan pengakuan dari anak-anaknya. Siapa di sini yang lebih sukses? Papa atau mama? Coba dong tunjukkan. Nah, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di sini, situasi broken family ini memberikan keuntungan bagi Yusuf. Memberikan keuntungan bagi Yusuf. Saudara-saudara, kita lihat slide berikutnya. Next slide, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat keuntungan ini di beberapa bagian. Yang pertama, Kejadian 37 ayat 2, saudara-saudara. Kejadian 37 ayat 2. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf membuat laporan palsu tentang saudara-saudaranya. Wah, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf ini anak terkecil. Ya tidak terkecil juga lah. Ada Benyamin tentunya, saudara-saudara ya. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak yang paling kecil, dia tidak rela untuk diperbudak atau disuruh-suruh sama keluarganya, sama saudara-saudaranya yang lebih sulung. Maka saudara-saudara, apa caranya? Wah, dia membuat laporan palsu. Memang kita tidak bisa menemukan secara eksplisit mengenai laporan palsu itu, saudara-saudara. Karena ayat 2 itu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, ayat 2 itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudaranya, atau dalam NIV-nya itu bad report, ya, bad report, atau dalam bahasa Ibrani-nya diba, saudara-saudara ya. Orang sekarang pakai istilahnya, saudara kasih oleh Tuhan, ya bahasa Ibrani-nya itu diba, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Amsal 10 ayat 18, muncul sekali lagi kata diba. Dan saudara-saudara, di dalam Amsal 10 ayat 18 dikatakan, siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya, siapa mengumpat diba. Nah, saudara-saudara yang oleh Tuhan, jadi apa yang dilakukan Yusuf ini bukan melaporkan fakta. Bukan, saudara-saudara, dia melakukan slander. Making statement untuk menghancurkan reputasi orang. Itu namanya diba. Ya,
Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, ya kayak bergosip hari ini, saudara-saudara ya. Bergosip hari ini. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi kata diba yang muncul di ayat 2 itu bisa diterjemahkan menjadi slander, atau fitnah, atau gosip, dan sebagainya, atau hoax, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, itulah maksudnya, saudara yang kasih oleh Tuhan, Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Bukan menyampaikan apa yang dilakukan saudaranya yang jahat, bukan. Tapi dia menyampaikan laporan yang dia buat sendiri mengenai kejahatan saudaranya. Saya tidak mengatakan kalau begitu saudaranya tidak benar-benar jahat ya saudara-saudara. Tidak, saudara-saudara. Nah, kalau kita perhatikan slide berikutnya. Saya kutip dari Ian Daguit, saudara kasih oleh Tuhan ya. Nah, Ian Daguit mengatakan Yusuf tidak menyukai saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudara ya, atau dia tidak mau menjadi hamba dari saudara-saudaranya. Kenapa saudara-saudara? Tradisi zaman itu, karena tenaga kerja adalah anggota keluarga sendiri, maka saudara kasih oleh Tuhan, ayah memberikan kepercayaan kepada anak sulung. Nanti begitu anak kedua lahir dan cukup dewasa, saudara-saudara, anak sulung kepada anak yang kedua. Terus seperti itu. Maka saudara kasih oleh Tuhan, termasuk kayak menjaga kambing domba. Semakin dia senior, saudara kasih oleh Tuhan, dia semakin nggak jaga kambing domba lagi. Sebelum dia punya adik, saudara, dia masih jaga. Setelah dia punya adik, adik yang jaga. Maka anak yang paling kecil selalu kebagian menjaga kambing. Yaitu Daud. Itu Daud, saudara kasih oleh Tuhan ya. Jadi kenapa seperti itu? Tradisinya Timur Tengah. Jadi anak yang paling bungsu selalu menjadi hamba. Ya ini demi kepentingan bersama, kepentingan keluarga lah. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi Yusuf tidak menyukai saudara-saudaranya atau dia tidak mau menjadi hamba dari saudara-saudaranya. Sehingga dia memberikan laporan yang dibuat-buat atau dilebih-lebihkan kepada ayah mereka mengenai kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ya, jadi dari sejak kecil Yusuf ini sudah bisa bikin hoax, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, ya memang ini bukan kecil-kecil amat lah ya. Kejadian 37 itu kan menceritakan Yusuf usia 17 tahun. Tapi dia nggak rela saja. Dia nggak rela, saudara-saudara. Ya, dia nggak rela menjadi hamba. Dia nggak rela menjadi hamba. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ya sekali lagi saya ingatkan, ini kerjanya Yusuf. Nah, tapi menarik, saudara-saudara. Yang menarik dari bagian ini adalah sikap Yakub. Yakub berpihak kepada Yusuf. Yakub berpihak kepada Yusuf. Perhatikan Kejadian 37 ayat 3. Sudah begitu pun, apa yang dikatakan Kejadian 37 ayat 3? Israel lebih mengasihi Yusuf. Jadi apakah Israel tahu itu semua dilebih-lebihkan? Ya enggak. Enggak, saudara-saudara ya. Israel enggak tahu itu semua dilebih-lebihkan. Kenapa? Dia lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Jadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara Yusuf itu merasa ayahnya diskriminatif, itu bukan perasaan mereka. Itu memang benar objektif dari Yakub sendiri. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Saya ulangi sekali lagi. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Yakub melihat Yusuf seperti Abraham melihat Ishak, saudara-saudara. Ya, kalau saudara bertanya apa sebenarnya yang dimaksud dengan anak yang lahir pada masa tuanya, saudara-saudara. Loh, Benyamin juga lahir pada masa tuanya. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, Yusuf ini adalah anak yang dinantikan. Inilah anak pertama dari istri yang dinantikannya. Maka Yusuf anak yang dinantikan. Inilah anak pertama, saudara-saudara. Ya, dia berharap anak ini lahir, tapi nggak lahir, baru akhirnya lahir. Maka dikatakan itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Nah, saudara-saudara, jadi seperti Ishak adalah anak bagi Abraham di masa tuanya, Yakub melihat Yusuf seperti Abraham melihat Ishak. Yakub melihat Yusuf seperti Abraham melihat Ishak. Ya, saudara-saudara. Saudara-saudara, kenapa Yakub tetap lebih sayang Yusuf daripada Benyamin ya? Ada penafsir, saudara-saudara. Victor Hamilton mengatakan, karena kelahiran Yusuf, dengan kelahiran Yusuf, Yakub tidak kehilangan Rahel, tapi dengan kelahiran Benyamin, Yakub mendapatkan anak, tapi kehilangan istri. Yakub kehilangan
mendapatkan anak, tapi kehilangan istri. Saudara-saudara, Yusuf itu kan artinya Tuhan akan menambahkan, saudara-saudara. Tuhan menambahkan. Maka kalau saudara perhatikan, yang lahir berikutnya Benyamin, dan setelah itu stop. Rahelnya mati. Maka sekali lagi kita perhatikan ya, Yakub ini tidak mendapatkan apa yang dia mau. Ya, selain uang, semua yang dia cita-citakan dalam hidup itu berantakan. Berantakan, saudara-saudara. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, kondisi yang sama ini pernah terjadi di tahun 1743 antara George Whitefield dengan John Whitefield, saudara kasih oleh Tuhan. George Whitefield dengan John Whitefield. John Whitefield adalah anak pertama dari George Whitefield. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, waktu George Whitefield mendapatkan anak pertamanya, saudara-saudara, nama istri dari George Whitefield adalah Elizabeth. Senangnya hati George Whitefield dengan anak yang pertama membuat dia merasa kalau Tuhan memiliki kehendak yang besar untuk anak ini. Wah, saudara-saudara, maka dia memberikan nama anak ini John dari Yohanes Pembaptis. Dia punya harapan yang besar. Waktu dia melihat anak ini lahir, dia pikir, saudara kasih oleh Tuhan, masa depan dunia, kebangunan rohani, pekerjaan Tuhan itu ada di tangan anak ini. Maka saudara kasih oleh Tuhan, dia membaptis anak ini sendiri di hadapan banyak orang untuk menunjukkan betapa bangganya dia dengan anak ini. Wah, saudara-saudara, bahkan waktu pembaptisan itu dia mengatakan kepada semua orang, saudara kasih oleh Tuhan, bahwa nanti anak ini seperti Yohanes Pembaptis. Ya, saudara kasih oleh Tuhan, yang pasti itu bukan dari Tuhan. Itu hanya perasaan George Whitefield. Kenapa, saudara-saudara? Beberapa bulan kemudian anak ini mati. Dan George Whitefield merasa bersalah cukup panjang. Dia merasa bersalah karena sudah mendengarkan perasaan intuisinya yang subjektif itu. Nah, saudara-saudara, sebagai anak dari perempuan yang dikasihi, bagi Yakub, Yusuf itu seperti Ishak. Dan saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi saya kutip dari Ian Duguid, saudara kasih oleh Tuhan, Ian Duguid, saudara kasih oleh Tuhan, dia mengatakan bahwa barangkali Yakub pun berpikir Yusuf inilah nanti yang akan menjadi Mesias. Yakub berpikir bahwa Yusuf inilah nanti yang akan menjadi Mesias. Ya, itulah artinya anak pada masa tuanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang terjadi di dalam keluarganya Yakub, ya, dan Yusuf mendapatkan keuntungan, ya. Yakub berpihak kepada Yusuf. Ya, dia mengasihi Yusuf lebih daripada anaknya yang lain. Dia tidak merasa ada yang salah dengan cara seperti itu, ya. Dan Yusuf ya tidak pernah berpikir itu sesuatu yang salah. Kenapa? Dia diuntungkan. Ngasih laporan palsu, ya, sejak hari itu dia tidak perlu. Maka saudara perhatikan, Yakub tidak pernah lagi menyuruh Yusuf untuk pergi bersama dengan saudara-saudaranya. Ya, dia memberikan kepada Yusuf jubah maha indah untuk menunjukkan, saudara kasih oleh Tuhan, bahwa di dalam struktur perusahaan keluarga itu, Yusuf itu berada di posisi manajer. Itu makanya ada jubahnya, saudara-saudara, jubah maha indah. Ya, jadi jangan suruh-suruh dia melakukan, jangan suruh-suruh dia melakukan apapun. Nah, yang boleh suruh Yusuf siapa? Yakub. Maka saudara perhatikan, nanti dia akan suruh Yakub. Keluarganya, saudaranya tidak boleh menyuruh Yusuf. Yusuf yang boleh menyuruh Yusuf cuman Yakub sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjut slide berikutnya. Kita masuk slide berikutnya. Saudara-saudara, sekalipun menguntungkan, situasi ini merusak. Sekalipun menguntungkan, situasi ini merusak karakter Yusuf. Saudara bisa bayangkan, Yusuf akan menjadi seperti apa kalau terus-menerus di dalam keluarga seperti demikian. Walaupun itu menguntungkan Yusuf, dia mendapatkan privilege. Tapi saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, situasi ini merusak karakter Yusuf. Perlahan-lahan, perlakuan ayahnya akan menghancurkan karakter Yusuf. Akan jadi seperti apakah Yusuf? Dan saudara-saudara, Allah tidak ingin karakter Yusuf rusak, karena Allah telah menetapkan Yusuf untuk menjadi pemimpin. Saudara-saudara, kita tidak bisa membayangkan pemimpin dibesarkan di dalam keluarga seperti Yusuf ini. Tapi Allah memang sudah mempersiapkan Yusuf ini menjadi pemimpin. Tapi saudara-saudara, tidak boleh pemimpin seperti ini. Maka saudara-saudara, Yusuf harus memulai perjalanan menuju Mesir. Yusuf harus memulai perjalanan menuju Mesir. Saudara-saudara, tidak ada perjalanan ke Mesir, tidak ada jabatan Perdana Menteri. Saya pakai kata harus, saudara-saudara. Kenapa? Karena bukan Yusuf yang mau.
Bukan Yakub yang mau. Campur tangan Allah. Jadi siapakah yang menginginkan Yusuf ke Mesir? Siapakah yang membuang Yusuf ke Mesir? Saudaranya, ada benarnya juga. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di balik semuanya itu Tuhan. Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang membawa Yusuf itu ke Mesir? Tuhan. Siapa yang bertanggung jawab di balik seluruh kehidupan Yusuf yang begitu sengsara, saudara-saudara? Ya Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara Tuhan memulai perjalanan menuju ke Mesir? Memberikan mimpi, saudara-saudara ya. Cara Tuhan membuka perjalanan menuju ke Mesir itu, membuka pintu perjalanan menuju ke Mesir itu adalah dengan memberikan mimpi kepada Yusuf 2 kali, saudara-saudara. Mimpi yang pertama itu adalah Yusuf melihat berkas-berkas gandum saudaranya membungkuk di bawah berkas gandumnya. Dan mimpi yang kedua, dia melihat bulan bintang, saudara dikasihi oleh Tuhan, dan matahari itu, saudara dikasihi oleh Tuhan, bersujud di hadapannya. 2 kali, saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan itu dalam pasal 37. Pasal 37, saudara-saudara. Ya, saya tidak perlu membacakan bagian ini karena ini sudah familiar bagi kita. Ya, familiar, saudara-saudara. Berkas gandum dan bulan dan bintang matahari. Semua bersujud kepada Yusuf. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada satu sisi, ya memang mimpi ini adalah sebuah antisipasi. Nanti akan terjadi. Tapi saudara-saudara, sampai di sini mimpi ini menjadi trigger. Trigger apa? Kebencian saudara-saudaranya mencapai puncak. Saudara-saudara, Allah memberikan mimpi ini kepada Yusuf untuk men-trigger saudara-saudaranya mencapai puncak kebencian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita lihat slide berikutnya. Kita melihat itu di dalam ayat 5, 8, dan 19 sampai 20, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan dari ayat 5, masih pasal 37, ayat 5. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Wah, saudara-saudara, sejak apa, saudara-saudara? Sejak mimpi itu. Sebelumnya mereka sudah benci, ya sudah, lebih kan? Sudah benci kepada Yusuf. Kenapa? Lihat jubah itu, jubah maha indah. Tapi saudara-saudara, yang membuat mereka sampai kebencian di ubun-ubun, itu mimpinya Yusuf. Mimpinya Yusuf. Ya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Mimpi itu bisa men-trigger kebencian, saudara-saudara ya. Ya, dalam kasus ini. Ayat yang ke-8. Makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Makin bencilah. Jelas, karena mimpinya. Itu jelas sekali. Dan kalau saudara perhatikan ayat yang ke-37, pasal 37 ayat 19 sampai 20, jelas apa yang men-trigger mereka membunuh. Kata bunuh itu muncul, saudara dikasihi oleh Tuhan, bukan waktu mereka melihat Yusuf pakai jubah maha indah, bukan. Lihat tukang mimpi kita itu datang, sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Saudara-saudara, ini menunjukkan kebencian itu sudah diubun-ubun. Karena urusan apa? Mimpi. Ya. Saya nggak kebayang sampai hari ini saudara-saudara mimpi bisa bikin orang benci dan pengen bunuh saudaranya itu. Ya mungkin itu konteks zaman itulah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kalau kita perhatikan, lihat tukang mimpi kita itu datang. Ya. Sekarang marilah kita bunuh dia. Semua urusan apa sih? Urusan mimpi. Semua ayat ini berkaitan dengan mimpi. Kalau mimpi itu tidak ada, saudaranya tidak menjadi benci. Saudaranya tidak menjadi sebenci itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat slide berikutnya. Ya, kita lihat slide berikutnya, saudara-saudara. Allah sungguh mengendalikan seluruh cerita sehingga Yusuf pasti sampai ke Mesir. Allah sungguh mengendalikan seluruh cerita. Saudara-saudara, pasal 37 itu sangat mendebarkan. Sangat mendebarkan, saudara-saudara. Tapi kalau kita perhatikan dengan baik, pasal 37 itu menunjukkan Allah sebagai narator mengendalikan seluruh cerita sehingga Yusuf pasti sampai ke Mesir. Karena kalau saudara perhatikan, kebencian saudaranya itu tidak akan membawa Yusuf ke Mesir, akan membawa Yusuf ke kuburan. Mimpi itu membuat saudaranya benci, tapi kebencian saudaranya akan membawa Yusuf ke kuburan. Loh, berarti kan tujuan Tuhan bukan ke sana. Tujuan Tuhan ke Mesir.
Tapi kalau saudara-saudaranya menjadi marah, lalu bunuh, selesai. Tapi saudara-saudara, Allah sungguh mengendalikan seluruh cerita. Sehingga Yusuf pasti sampai ke Mesir. Kalau kita perhatikan Kejadian 37 ayat 13. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan? Saya bilang tadi saudara-saudara, sekarang hanya Yakub yang boleh nyuruh-nyuruh Yusuf. Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Syichem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Ya Bapa. Dan saudara perhatikan Yusuf membawa jubahnya ke Syichem untuk menunjukkan bahwa dia adalah manajer, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, semua berlangsung seperti biasa. Tidak ada kecurigaan. Tidak ada yang tahu bahwa ini akan menjadi hari terakhirnya Yusuf, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya. Seharusnya menjadi hari terakhirnya Yusuf. Atau setidaknya hari terakhir Yusuf di Kanaan. Tidak ada yang tahu. Maka Yusuf mengatakan, ya Bapa. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat slide berikutnya. Ya, saya sengaja menunjukkan beberapa ayat untuk memperlihatkan bagaimana tangan Tuhan itu memastikan Yusuf bukan mati, tapi dia harus pergi ke Mesir. Saudara-saudara perhatikan, Kejadian 37:15. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari, nah menarik saudara-saudara, kenapa Yusuf berjalan ke sana kemari? Ternyata saudaranya nggak di Syichem. Saudara-saudara, ternyata saudaranya itu nggak di Syichem, nggak seperti dikatakan oleh Yakub. Yusuf berjalan ke sana kemari di padang. Bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Ya, apakah yang kau cari? Ayat 17. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Nah saudara-saudara, kalau kita perhatikan, kalau Yusuf tidak ketemu sama orang ini, laki-laki ini, maka dia tidak akan ketemu saudaranya. Kalau dia nggak ketemu saudaranya, maka upaya pembunuhan dia nggak jadi. Tapi jika saudara perhatikan, Tuhan itu begitu menginginkan Yusuf ketemu dengan saudaranya. Coba saudara bayangkan Yusuf sampai ke Syichem nggak ketemu siapa-siapa, ya pulang. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, unfortunately gitu ya, dia ketemu sama seorang laki-laki. Ya, dan laki-laki itu bertanya, apakah yang kau cari? Lalu kemudian laki-laki itu menunjukkan di manakah saudara-saudaranya. Maka cerita itu terus berjalan. Ya, maka Yusuf menyusul. Nah, Yusuf menyusul. Saudara-saudara, ini adalah susulan yang mematikan. Kalau tadi nggak ketemu, nggak perlu nyusul. Bilang aja sama Yakub, tuh kan, betul. Mereka itu seperti yang saya laporkan selama ini. Disuruh kemana? Ya, disuruh ngasih makan domba di mana, bawanya kemana gitu ya. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, wah ini menegangkan sekali. Wah berarti benar-benar nih Yusuf akan mati. Yusuf akan mati saudara-saudara. Nah tapi saudara perhatikan slide berikutnya, Allah memastikan Yusuf tidak dibunuh saudara-saudara. Allah memastikan. Saudara-saudara, Allah tidak hanya memastikan Yusuf untuk ketemu dengan saudaranya, tapi dia juga memastikan Yusuf tidak dibunuh oleh saudaranya. Wah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, memang Allah itu sutradara yang agung. Dia yang memastikan Yusuf harus ketemu saudara-saudaranya, tapi dia juga memastikan saudara-saudaranya tidak boleh bunuh Yusuf. Ini yang kita sebut dengan providensia, saudara-saudara. Coba kita perhatikan Kejadian 37:28. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, nah saudara-saudara ya kan kenapa mereka duduk untuk makan? Ya, karena mereka melanjutkan rencana pembunuhannya setelah ini. Tapi ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar balsam dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Saudara-saudara, saya ulangi sekali lagi, duduklah mereka untuk makan ketika mereka mengangkat muka. Wah, saudara-saudara, sederhana sekali. Mereka mengangkat muka, makan nunduk, lalu mereka angkat muka. Mereka melihat suatu kafilah. Suatu kafilah. Lalu saudara kasih oleh Tuhan, yang mereka lihat ini membuat mereka berpikir ulang. Ngapain dibunuh, nggak menghasilkan apa-apa. Mending kita jual saja, lalu kita laporkan kepada Yakub kalau anak kesayangannya ini sudah dibunuh oleh hewan buas. Ya. Sudah dibunuh oleh hewan buas. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Ini adalah cara Tuhan untuk memastikan Yusuf tidak dibunuh. Dia mempertemukan saudara-saudara Yusuf yang ingin membunuh Yusuf itu dengan pedagang dari Ismail, saudara-saudara, suatu kafilah orang Ismail dari Gilead. Nah, saudara-saudara, dari dulu Gilead itu terkenal dengan balsamnya. Itu sebabnya di dalam Yesaya itu ada istilah balsam dari Gilead. Nah, saudara-saudara, kita lihat sekali lagi ya. Allah memegang seluruh cerita, memegang kendali seluruh cerita untuk memastikan, saudara-saudara, Yusuf harus sampai ke Mesir. Yusuf harus sampai ke Mesir. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Allah membawa Yusuf ke Mesir untuk mencapai dua tujuan. Yang pertama, mempersiapkan Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir. Yang kedua, mempersiapkan karakter Yusuf sebagai Perdana Menteri Mesir. Mempersiapkan Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir. Dan mempersiapkan karakter Yusuf sebagai Perdana Menteri Mesir. Jadi Allah ingin mencapai dua tujuan ini melalui satu cara ini. Dengan membawa Yusuf secara unwillingly, saudara oleh Tuhan, ke Mesir. Allah mempersiapkan Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir. Kalau Yusuf sama sekali tidak pernah dibawa ke Mesir, bagaimana dia ketemu Firaun? Kalau Yakub ditanya, bolehkah mengizinkan Yusuf pergi ke Mesir? Pasti Yakub tidak mau. Kalau Yusuf diminta, mau nggak pergi ke Mesir? Tinggal sendiri? Pasti Yusuf tidak mau. Maka saudara-saudara, Allah menggunakan cara-cara yang alamiah. Cara-cara yang alamiah. Dia menggunakan Yakub, dia menggunakan kebencian saudaranya, dia menggunakan para pedagang Ismail untuk memastikan kalau Yusuf akan sampai ke Mesir. Akan sampai ke Mesir. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saya kutip lagi dari Ian Daguid, saudara yang kasih oleh Tuhan, dia menyebutnya sebagai God's Training Program of Suffering, saudara-saudara. God's Training Program of Suffering. Saudara-saudara, bagi Ian Daguid ini, suffering itu salah satu bagian dari God's Training, saudara-saudara. God's Training Program. God's Training Program of Suffering. Kalau saudara-saudara melihat bagaimana Yusuf membuat laporan palsu, dimanjakan ayahnya, mau jadi pemimpin macam apa? Mau jadi pemimpin macam apa? Nanti bagaimana dia akan menyelamatkan bangsa Israel pada masa kelaparan? Dan bagaimana dia menyelamatkan bangsa Mesir pada masa kelaparan? Maka Tuhan menggunakan suffering. God's Training Program of Suffering. Saudara-saudara, kita lihat slide berikutnya. Ya, Mesir adalah sebuah mimpi buruk bagi Yusuf, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, kalau kita sudah melihat akhirnya, kita merasa lega. Tapi kalau kita melihat, kalau kita jadi Yusuf, pasti kita juga nggak pernah merasa lega. Kenapa? Di dalam posisi Yusuf, Mesir itu mimpi buruk. Mimpi buruk, saudara-saudara. Bagaimana tidak? Dia baru saja dikasih dua mimpi indah. Dua mimpi indah. Saudara kasih oleh Tuhan, mimpi itu belum menjadi kenyataan. Tapi setidaknya sudah memberikan penghiburan. Sudah memberikan penghiburan, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, seperti sudah mengkonfirmasi, Papa sudah kasih saya jubah mah indah, sekarang Tuhan pun kasih saya mimpi. Wah, apalagi yang salah ini? Pasti saya adalah pemimpin. Saudara-saudara, nggak lama semua menjadi mimpi buruk. Semua menjadi mimpi buruk. Dalam sekejap, seluruh mimpi Yusuf menjadi pudar. Saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan ya, Yusuf kehilangan segala-galanya di Mesir. Dia kehilangan keluarganya. Ya, saudara-saudara, dia tidak tinggal lagi bersama dengan ayahnya. Dia kehilangan posisinya. Dia bukan lagi anak kesayangan. Dia kehilangan kasih sayang. Di Mesir siapa yang akan memperlakukan dia seperti Yakub? Dia kehilangan jubah maha indah yang dibanggakannya. Saudara-saudara, dia dijual dengan jubah yang kumal. Dengan pakaian yang kumal. Seperti budak. Dan ketika dia bekerja di rumahnya Potifar, saudara-saudara, dia menggunakan baju seorang budak. Dan terakhir, saudara-saudara, kehilangan mimpi. Yusuf kehilangan segalanya di Mesir. Kehilangan keluarganya, kehilangan posisinya, kehilangan kasih sayangnya, kehilangan jubah maha indahnya, dan kehilangan mimpinya. Kehilangan mimpinya. Inilah namanya God's Training Program of Suffering, saudara-saudara. God's Training Program of Suffering. Maka waktu kita melihat mimpi Yusuf dengan kenyataan yang terjadi di pasal 37, bagian yang terakhir,
lalu kita bandingkan dengan pasal 39, wah, kita menemukan dua dunia yang bertolak belakang. Dua dunia yang bertolak belakang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita gimana bicara sukses di sini? Kita gimana bicara sukses? Suksesnya Yusuf itu cuma masih dalam impian. Suksesnya Yusuf itu masih hanya dalam impian, belum dalam kenyataan. Dia belum melakukan apa-apa untuk mewujudkan impiannya itu. Tapi saudara-saudara, belum melakukan apa-apa untuk mewujudkan impiannya itu sudah bubar. Kehilangan segala-galanya di Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi seperti ini, kalau dalam kasusnya Yusuf, Mesir, saudara-saudara. Kalau dalam kasus kita, corona. Ada banyak mimpi yang buyar karena corona. Ada banyak mimpi yang buyar karena pandemi corona. Saudara-saudara, salah satu yang perlu didoakan adalah mereka yang menikah di suasana dan situasi seperti ini. Tidak ada satu orang pun yang pernah berpikir akan menikah dalam situasi seperti ini. Ya, saudara-saudara, Mesir adalah suatu mimpi buruk bagi Yusuf. Dia tidak mau ke sana. Tuhan yang membawa dia ke sana. Dan dengan membawa dia ke sana, Tuhan melucuti, saudara-saudara. Melucuti seluruh kesuksesannya Yusuf. Sampai dia jadi nol. Tapi saudara-saudara, kabar baiknya adalah Yusuf tidak kehilangan Allah. Dia kehilangan hampir semua, tapi dia tidak kehilangan Allah. Kalau kita perhatikan, Kejadian 39 ayat 2, muncul satu kalimat, Tuhan menyertai Yusuf. Kalimat ini tidak pernah muncul di pasal 37. Kalimat ini tidak pernah muncul ketika Yusuf berada di tanah Kanaan. Tapi kalimat ini muncul ketika Yusuf berada di Mesir, di tempat yang asing. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Nah, saudara-saudara, Yusuf adalah orang pertama yang nanti yang orang pertama di dalam Alkitab ini yang dicatat itu seperti dalam Mazmur pasal 1 ayat terakhir, saudara-saudara. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ya, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya seperti pohon, dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Nah, ini ayat yang sering ditafsirkan orang secara sembarangan memang pada akhirnya. Tapi saudara-saudara, ayat 39, pasal 39 ayat 2 mengatakan, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ya, Kejadian 39 ayat 3, Yusuf disertai Tuhan. Bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Tuhan membuat berhasil. Ya, saudara-saudara, Tuhan membuat berhasil. Tapi mari kita lihat konteksnya, saudara-saudara Tuhan. Sebagai apa itu? Ya, sebagai budak. Konteks Yusuf selalu berhasil itu bukan menjadi orang kaya, tapi menjadi waktu dia bekerja sebagai budak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang pernah mengatakan budak itu sukses ya? Budak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, tapi di dalam konteks ini kita lihat Yusuf itu dikatakan sukses. Tapi kalau kita memperhatikan konteksnya, ini bukan sebagai seorang CEO. Ya, ini sebagai budaknya Potifar. Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ya, saudara-saudara, jadi kita nggak bisa selalu berpikir berhasil itu. Nah, ini menjadi persoalan, saudara-saudara ya. Berhasil itu, sukses itu direduksi menjadi dua hal. Kalau enggak memiliki sesuatu dalam jumlah terbanyak, yang kedua mendapatkan posisi yang tertinggi. Nah, itu selalu. Sukses itu definisinya dua. Punya sesuatu dalam jumlah terbanyak, atau yang kedua, punya posisi yang tertinggi. Maka saudara-saudara, sukses mendorong kompetisi. Ya, orang dikatakan sukses bukan karena dia dapat sesuatu, tapi kalau yang dia dapat itu lebih. Ada komparasinya. Kalau belum melebihi, ya kamu belum sukses. Maka saudara-saudara, orang jadi kecanduan sukses.
Kenapa saudara-saudara? Ya karena ada limit ketika sesuatu itu lebih. Ya mungkin hari ini saudara-saudara kita bisa lebih, tapi kan kita nggak bisa berharap orang lain nggak kejar kita. Lalu orang lain kejar kita, saudara-saudara Tuhan. Baru kita kemudian, wah, kesuksesan saya berakhir. Saya nggak bisa terima kesuksesan saya berakhir. Apa yang saya lakukan? Wah, saya kejar lagi. Dan saya pikirkan lagi, apalagi yang saya kumpulkan, yang dia tidak kumpulkan. Supaya dia punya, supaya saya punya, dia nggak punya. Saya lebih. Wah. Inilah yang namanya kesuksesan, saudara-saudara. Ya, kesuksesan. Maka saudara-saudara Tuhan, di dalam dunia ini kamu nomor berapa? Nah, itu ya. Peringkat nomor berapa? Peringkat itu yang paling penting. Kualitas gak penting, saudara-saudara ya. Peringkat. Kualitas jelek pun asal peringkatnya masih di atas orang lain. Nah, itu sukses. Jadi orang mengejar sukses bukan karena dia mengejar kualitas. Dia mengejar sukses supaya supaya sukses saja. Dia ada di atas semuanya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, Yusuf disertai Tuhan. Yusuf disertai Tuhan dalam pekerjaannya sebagai budaknya Potifar, bersihin rumah. Urusan kayak gini juga butuh penyertaan Tuhan ya saudara-saudara ya. Dan berhasil. Wah. Ya, saudara-saudara, dan berhasil. Mulai dari urusan rumah sampai urusan ladang, bahkan di dalam Kejadian 39, dikatakan ayat yang keempat, maka Yusuf mendapat kasih sayang tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Wah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf dan berhasil. Mulai dari bersihin rumah sampai ngurusin ladang. Kita nggak pernah membayangkan, saudara-saudara, urusan bersih-bersih rumah kayak gitu aja butuh penyertaan Tuhan ya. Ya tapi memang begitu. Maka saudara oleh Tuhan, saudara mungkin seringkali merasa tidak disertai Tuhan karena saudara merasa pekerjaan saudara tidak seperti yang saudara inginkan. Saya ulangi ya. Mungkin kita seringkali merasa, wah saya nggak disertai Tuhan, saya nggak sukses. Kenapa? Pekerjaan saya nggak seperti yang saya inginkan kok. Saudara-saudara, Yusuf juga tidak mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Siapa yang mau punya pekerjaan seperti Yusuf? Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat slide berikutnya. Yusuf menyadari penyertaan Allah, saudara-saudara. Tadi saya katakan, Yusuf kehilangan segala-galanya. Hampir segala-galanya hilang, kecuali satu, Allah. Allah, saudara-saudara. Dan narator berkata, ya, narator bersaksi, kalau Allah menyertai Yusuf, Potifar pun melihat Allah menyertai Yusuf. Pertanyaannya, Yusuf sadar nggak penyertaan Tuhan? Yusuf take it for granted nggak dengan itu? Atau ini cuma dari perspektif narator, Yusuf nggak tahu kalau Tuhan menyertai? Saudara kasih oleh Tuhan, Yusuf menyadari penyertaan Allah itu. Dia tidak take it for granted Allah menyertai dia. Kejadian 39 ayat 9, saudara-saudara. Di situ kita melihat bagaimana Yusuf menyadari bahwa Allah itu menyertai dia. Saya ulangi saudara-saudara. Yusuf menyadari bagaimana Allah itu menyertai dia. Saya bacakan ayat pasal 39 ayat 9. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi saudara-saudara, Yusuf menyadari bahwa Allah menyertai dia. Itulah sebabnya dia tidak mau mengecewakan Allah. Dan ini diuji pada waktu dia harus berhadapan dengan godaan istri Potifar. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, melawan godaan istri Potifar itu, ini bukan hanya masalah rayuan, saudara, bujukan, bukan. Tapi ini juga masalah power. Masalah power. Saudara-saudara, kita seringkali berpikir kekuatan istri Potifar itu hanya terletak pada hanya terletak pada bujukannya, hanya terletak pada ajakannya. Tapi saudara-saudara, di dalam satu tafsiran dikatakan apa yang dikatakan oleh istri Potifar itu sebenarnya dilakukan oleh istri-istri pejabat kepada budak laki-laki mereka, karena mereka menganggap itu hanya sebagai barang, sebagai objek.
Seperti laki-laki atau pejabat laki-laki melihat perempuan itu sebagai objek, demikian juga istri-istri pejabat melihat laki-laki muda itu sebagai objek. Maka ketika dikatakan mari, itu sebenarnya bukan mari saudara-saudara Tuhan, itu sebenarnya perintah. Dan Yusuf harus melawan power itu. Siapa dia? Saudara-saudara, karena ajakan itu keluar dari mulut yang powerful. Ya itu sebenarnya seorang penafsir mengatakan, maka nggak heran ya Potifar itu tidak menghukum mati Yusuf. Karena ada yang mengatakan ya kemungkinan dia juga tahu. Ya. Kemungkinan dia juga tahu bahwa ini bukan sesuatu yang baru di dalam rumah itu, kasus seperti ini. Tapi untuk menjaga reputasinya, maka Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Tapi saudara-saudara, kalau kita perhatikan pasal 39 ayat 9, Yusuf menyadari, dia sangat menyadari bahwa di rumah Potifar ini saya tidak sendiri. Saya tidak sendiri. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, konsekuensi dari penyertaan Allah bukan hanya kesuksesan, tapi juga integritas. Saya ulangi, konsekuensi dari penyertaan Allah bukan hanya kesuksesan, tapi juga integritas. Banyak orang menginginkan penyertaan Allah supaya disukses. Tapi saudara kasih oleh Tuhan tidak mau berintegritas. Banyak orang menginginkan penyertaan Allah supaya sukses, tapi tidak mau dituntut integritasnya. Saudara-saudara, Yusuf menyadari konsekuensi dari penyertaan Allah bukan hanya kesuksesan. Allah menyertaiku, maka berhasil. Tapi di sisi lain, ketika istri Potifar memintaku untuk melakukan seperti ini, Allah juga di sini. Integritas. Saudara-saudara, inilah yang hilang di kesuksesan hari ini. Orang banyak bicara kesuksesan, tapi nggak bicara integritas lagi. Orang bicara kesuksesan, tapi nggak bicara lagi mengenai integritas. Bagaimana saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Kehidupan kita hari ini. Orang Kristen juga sama. Bolak-balik bicara kesuksesan. Ya. Tuhan kalau berkati kita sukses saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Kalau nggak sukses berarti nggak diberkati Tuhan. Mana penyertaan Tuhan? Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus ingat. Penyertaan Tuhan itu bukan hanya bicara masalah kesuksesan, tapi juga masalah integritas kita. Kalau memang kita tahu Tuhan menyertai kita, berani nggak kita kerja asal-asalan? Apapun pekerjaan kita. Ya saudara-saudara. Maka saudara-saudara Tuhan, siapakah orang yang disertai Tuhan itu? Kita selalu menggambarkannya yang terbang tinggi, saudara-saudara Tuhan ya, yang terbang tinggi. Tuhan mengangkat terus karirnya. Wah, saudara-saudara ya. Tuhan mengangkat terus karirnya. Tuhan mengangkat terus omsetnya. Tuhan mengangkat terus peringkatnya. Tuhan mengangkat terus reputasinya. Wah, saudara-saudara, Tuhan mengangkat terus. Kita lihat Yesus, saudara-saudara. Sebelum kita lihat Yesus, lihat Yusuf. Yusuf disertai Tuhan. Dan karena disertai Tuhan, dia harus berhadapan dengan pilihan. Mengikuti dosa atau masuk penjara. Dan dia memilih masuk penjara. Kenapa? Ya karena Tuhan di sini. Ya, Tuhan di sini. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan di rumah Potifar ini. Kalau bukan Tuhan, mungkin saya nggak seperti sekarang ini. Masakan aku melakukan kejahatan yang besar itu dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita lihat slide berikutnya. Tibalah akhirnya Tuhan membuka jalan menuju istana Firaun, saudara-saudara. Tibalah saatnya setelah waktu berlalu, Tuhan membuka jalan menuju istana Firaun. Wah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat perjalanan kesuksesan Yusuf ini ya, kapan suksesnya kalau gini? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan membuka jalan menuju istana Firaun. Dan jalan itu dibuka, atau jalan itu terbuka dalam Kejadian 40, saudara-saudara, dalam Kejadian 40. Yaitu cerita mengenai juru minuman dan juru roti. Saudara-saudara, juru minuman dan
juru roti. Cerita inilah yang dipakai Tuhan untuk menjadi gerbang. Gerbang, saudara-saudara. Gerbang membuka menuju istana Firaun. Tuhan membuka jalan Yusuf menuju istana Firaun melalui Kejadian 40, pertemuannya dengan juru minuman dan juru roti. Ya, kita tidak perlu mengulangi ceritanya, saudara-saudara. Tapi ada penafsir yang mengatakan kemungkinan Firaun itu mengalami keracunan dan belum diketahui keracunannya karena apa. Entah itu makanan, bisa juga karena minuman. Ya. Tapi saudara-saudara, yang bertanggung jawab itu adalah juru minuman dan juru roti. Ya. Tapi memang belum diketahui siapa yang bertanggung jawab ini. Apakah minuman yang beracun atau makanan yang beracun? Maka mereka kemudian dicobloskan ke dalam penjara. Ya, saudara-saudara Tuhan, di sini kita melihat muncul lagi dua mimpi. Muncul lagi dua mimpi, saudara-saudara. Mimpi juru minuman dan mimpi juru roti. Dan Yusuf menafsirkan mimpi dari kedua orang ini. Nah, saudara-saudara Tuhan, endingnya kalau kita perhatikan, endingnya itu sebenarnya indah sekali ya. Juru roti itu kemudian juru roti itu kemudian dihukum mati, lalu juru minuman itu dikembalikan ke jabatannya. Ya, mungkin setelah investigasi, saudara-saudara, setelah investigasi oleh Firaun ditemukan ternyata yang bertanggung jawab terhadap keracunan ini adalah adalah roti, ya. Adalah juru roti karena tidak becus. Nah, saudara-saudara ya, itu yang dikatakan di dalam Kejadian 40 ayat 23. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tetapi kalau kita perhatikan, endingnya itu kurang memuaskan bagi para pembaca. Kenapa? Karena kita sudah berharap, saudara-saudara, sudah berharap, ya, pintu ke istana itu di depan mata, golden ticket. Tapi cerita ini ditutup dengan satu kalimat, ayat 23, Yusuf tidaklah diingat. Hanya begitu aja. Yusuf tidaklah diingat, melainkan dilupakannya. Ya, saudara-saudara. Ini memang menjadi persoalan, saudara-saudara ya. Apakah sesederhana itu melupakan seseorang yang sudah seperti Yusuf berjasanya? Ya, saudara-saudara, ada yang mengatakan ini sih bukan lupa karena pikun, saudara-saudara ya. Lupa karena banyak yang dipikirkan, bukan. Ini sih lupa yang disengaja, saudara-saudara. Ya, dia berpikir, ya udahlah, saya kan sudah dikembalikan, nggak usah lagi ngurusin orang-orang di penjara itu, ngapain bikin repot. Maka saudara-saudara Tuhan, intinya adalah Yusuf tidaklah diingat. Saudara-saudara Tuhan, kita lihat di sini kan betapa mengecewakannya. Tidaklah diingat, melainkan dilupakan. Tapi dari mata Tuhan ini adalah persiapan menuju pertemuan dengan Firaun. Dari mata Tuhan ini adalah persiapan menuju pertemuan dengan Firaun. Mengapa Tuhan izinkan seperti ini? Karena ini akan mempersiapkan Yusuf bertemu dengan Firaun. Dan pertemuan itu tercapai pada pasal 41. Pertemuan itu tercapai pada pasal 41, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara Tuhan, bagaimana Tuhan membuat pertemuan ini? Mimpi lagi. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan membawa Yusuf ke Mesir dengan mimpi. Tapi itu mimpi indah, saudara-saudara. Tapi yang berakhir buruk. Tapi saudara-saudara Tuhan, bagaimana Tuhan membawa Yusuf bertemu dengan Firaun dengan mimpi lagi. Tapi kali ini saudara-saudara mimpi buruk, saudara-saudara ya. Mimpi buruk yang tercatat dalam Kejadian 41. Nah, saudara-saudara, Kejadian 41 kita nggak usah bacakan lagi karena itu kisah yang familiar. Ya, Firaun mendapatkan penglihatan, ada bulir gandum yang gemuk, lalu kemudian ada bulir gandum yang kurus menelan yang gemuk. Saudara-saudara, demikian juga sapi gitu kan, sapi yang gemuk, sapi yang kurus menelan sapi yang gemuk, ternyata yang kurus tidak menjadi lebih gemuk dan sebagainya. Ya. Dan cerita itu berakhir dengan tafsiran Yusuf, saudara-saudara. Yusuf menafsirkan cerita itu, mimpi itu, lalu kemudian Firaun mengangkat Yusuf menjadi perdana menteri. Kalau kita perhatikan Kejadian 41, ayat 41. Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara bisa bayangkan ya, dari narapidana dalam sekejap menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Orang sering mengatakannya perdana menteri, ya saudara-saudara. Ayat 44. Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Wah.
Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Dari seseorang yang dijual, korban human trafficking, saudara-saudara Tuhan, jadi budak, jadi narapidana, dilupakan, dalam satu malam menjadi perdana menteri. Dan saudara-saudara, kita berpikir cerita ini related dengan kita. Kapan ya saya seperti ini? Kapan saya mengalami hal seperti ini? Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, apakah saudara menginginkan kesuksesan Yusuf? Ini pertanyaannya. Waktu kita mendengar cerita ini, saudara-saudara, apakah saudara menginginkan kesuksesan Yusuf? Membaca kisah Yusuf, bagian yang pertama ini, membuat kita pengen gak ya kesuksesan seperti ini? Kapan ya? Ya kapan? Kapan saudara-saudara ya? Saya mendapatkan kesuksesan seperti ini. Wah, jadi kuasa atas seluruh Mesir. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, coba kita lihat poin berikutnya. Apakah saudara bersedia menjalani lika-liku kehidupan Yusuf? Apakah saudara bersedia menjalani lika-liku kehidupan Yusuf? Banyak orang berdoa supaya anaknya seperti Yusuf, saudara-saudara, tapi nggak mau mengalami nasib seperti Yusuf. Tapi nggak mau mengalami nasib seperti Yusuf. Nah, yang kedua, apakah kisah sukses Yusuf berakhir dengan menjadi Perdana Menteri Mesir? Apakah kisah sukses Yusuf berakhir dengan dia menjadi Perdana Menteri Mesir? Oh, disitulah kesuksesannya. Yusuf sukses. Saudara kasih oleh Tuhan, kisah Yusuf tidak berhenti sampai di situ. Kesuksesan Yusuf bukan terletak di situ, saudara-saudara. Ada misi Allah yang lebih besar. Ada misi Allah yang lebih besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga menjadi renungan kita, ya. Kita seringkali berhenti di babak pertama. Kita nggak tahu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, misi besar Allah itu apa. Kita nggak tahu, bahkan mungkin nggak peduli. Ya, yang penting saya mau, ya. Yang penting saya dapat yang saya mau. Ya, saya sudah dapat jabatan seperti Yusuf. Nah, tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih sebenarnya? Apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan bagi Yusuf? Apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan bagi Yusuf? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita nggak melihat itu hari ini. Kita akan lanjutkan itu besok, ya. Kita akan lanjutkan itu besok. Jadi besok malam kita akan membahas bagian yang kedua, perjalanan hidup Yusuf setelah menjadi Perdana Menteri Mesir. Karena pasal 42, ya, karena perjalanan hidup Yusuf itu tidak berakhir di pasal 41. Tapi setelah pasal 41 masih ada pasal 42 sampai 50, saudara-saudara. Pasal 42 sampai 50. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi kalau kita perhatikan ya, ketika Yusuf mendapatkan jabatan Perdana Menteri itu, kalau tadi di awal dia kehilangan segala-galanya, waktu dia dinobatkan menjadi Perdana Menteri, dia mendapatkan kembali yang hilang itu. Saudara perhatikan, dia kehilangan jubahnya, Firaun kasih jubah lenan yang halus. Dia kehilangan keluarganya, Firaun kasih istri, dan kemudian dari istri itu dia mendapatkan anak. Saudara-saudara, dia kehilangan posisinya, saudara kasih oleh Tuhan, tapi di situ dia mendapatkan kembali jabatannya. Dia mendapatkan jabatan sebagai seorang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, tapi apakah semua perjalanan hidup manusia itu seperti Yusuf? Sehingga kita berpikir kesuksesan itu harus begini ya? Tidak. Itu sebabnya temanya hari ini dan besok adalah mendefinisikan kembali kesuksesan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk seminar malam hari ini. Kami melihat bagian yang pertama mengenai perjalanan hidup Yusuf, salah satu tokoh yang dianggap sebagai success story, bukan hanya oleh kami orang percaya, tapi juga orang lain di sana. Kami bersyukur karena kami melihat bahwa kisah Yusuf ini bukan sekedar success story. Ada sesuatu yang lebih besar yang perlu kami pikirkan berkaitan dengan kesuksesan. Terima kasih ya Bapak untuk seminar malam hari ini. Berkatilah setiap orang yang sudah mengikuti live stream ini, supaya iman kami dikuatkan dan pemahaman kami akan Allah dibangkitkan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Bagi Bapak Ibu yang menyaksikan seminar ini dan mendapatkan berkat, dan saudara-saudara ingin mengucap syukur kepada Tuhan, diundang untuk memberikan persembahan. Persembahan saudara-saudara boleh berikan melalui transfer atau juga melalui QR Code. Itu adalah kode QR Code-nya dan juga transfernya. Saudara-saudara boleh melakukannya melalui transfer juga. Dan hari Jumat kita ada pemahaman Alkitab yang dilakukan secara live stream, yang akan dibawakan oleh Pendeta Yadi dengan tema Kemerdekaan Anak-anak Allah. Mari kita mengajak rekan-rekan kita untuk mengikuti pemahaman Alkitab ini agar kita diperkaya dengan firman Tuhan. Besok kita akan meneruskan kembali seminar ini, kita akan melihat bagian yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat malam.